saya kira ya ini menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berdaya menghadapi Iran, sekaligus juga tidak berdaya menghadapi Netanyahu, atau Amerika secara umum tidak bisa menekan Israel. Kalau kita lihat rekam jejak Trump ketika perang Gaza, itu kan sama sekali Trump tidak menuntut. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Faisal Assegaf mengatakan Amerika tidak berdaya menghadapi Iran. Wow. Gila. Tidak hanya Amerika, tapi Israel juga tidak berdaya menghadapi Iran, kata Pak Faisal Assegaf. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya Pak Faisal Assegaf ini? Kenapa Pak Faisal Assegaf ini jadi pengamat? Apakah dia seorang dosen? Apakah dia punya sesuatu yang tidak dipunya oleh orang lain? Apakah dia punya kelebihan gitu? Kenapa tiba-tiba jadi pengamat? Nah, setelah saya lihat profilnya, saya menemukan sesuatu hal yang di luar nurul gitu ya, yang sangat luar biasa. Ini bikin saya merinding, guys. Kemudian, apakah Faisal Assegaf ini saudaraan dengan Gaza Hussein? Benarkah perkataan daripada Faisal Assegaf ini? Kok bisa ya dia mengatakan Amerika itu tidak berdaya melawan Iran gitu? Padahal Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, sudah mau tiar gitu. Tapi dia mengatakan seperti itu. Ya, dia mengatakan seperti ini sebagai pengamat atau sebagai pembenci Amerika. Dia mengatakan seperti ini ya, sebagai pengamat atau utusan daripada seiman gitu ya, satu surga ya, satu aliran gitu ya. Kenapa pengamat di Konoha itu asal usulnya nggak jelas gitu ya? Kenapa? Ya kenapa asal nyomot gitu ya, asal diundang oleh televisi nasional di Konoha? Apa alasannya? Apakah Pak Assegaf ini salah satu orang yang disebut sebagai pengamat abal-abal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Pernyataan daripada Pak Faisal Assegaf ini salah total. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia mengatakan bahwa Amerika itu tidak berdaya menghadapi Iran. Padahal Ayatollah Ali Khamenei sudah mau tiar, sudah mati gitu. Masa dia tidak berpikir sejauh itu? Nggak masuk akal. Nah, jadi pertanyaan, kenapa pengamat Iran ini nggak netral gitu ya? Boleh-boleh aja mereka membela Iran. Ya, saya juga tahu mungkin karena seiman gitu ya, seagama gitu ya, nggak enak gitu ya sama seiman, sesurga gitu ya. Walaupun Iran tidak menganggap kita itu sebagai manusia gitu ya. Kalau Iran itu menganggap kita saudara, maka ya kapal tanker Pertamina yang ada di Selat Hormuz atau di Teluk Persia tidak akan ditahan. Tapi pada faktanya ditahan tuh kan. Jadi itu artinya kita itu sebenarnya nothing bagi Iran gitu ya. Kita cuma SKSD gitu ya, so kenal so dekat gitu ya. Pura-pura menjilat Iran gitu. Padahal kita kan nggak direspon sama Iran. Mereka tuh lebih respect sama China daripada kita. Iran itu dendam sama Konoha. Berkali-kali saya mengatakan dulu tuh Iran itu pernah dendam banget sama Konoha. Ada banyak hal ya yang dilakukan oleh pemerintah Konoha sehingga pemerintah Iran itu dendam, yaitu ya kita dituding lebih pro terhadap Amerika gitu ya, sehingga Amerika itu dianggap ya antek-antek daripada Indonesia gitu ya, sehingga Iran berpikir ya Indonesia ini sebenarnya bukan teman kita gitu ya, kita aja sebenarnya terlalu akrab sama Iran gitu ya, kenal dekat gitu ya. Kemudian kita pernah menyita kapal tanker Iran di Selat Malaka. Itu juga bikin pemerintah Iran geram kan. Sebenarnya mereka tuh dendam sama kita. Cuma aja kita yang nggak sadar gitu ya. SKSD gitu ya. So kenal, so dekat. Sama seperti Pak Faisal Assegaf ini. Menurut keyakinan saya, Pak Faisal Assegaf ini adalah orang yang sangat-sangat tidak netral. Saya tidak ada urusan dengan Pak Faisal ini. Tapi gini guys ya. Setidaknya dia kan ngomong by data gitu. Ini penyakit pengamat di Konoha. Berkali-kali saya mengatakan ya. Kalau berargumentasi itu harus ada data menurut gitu ya, menurut penelitian A misalnya, penelitian B ya, sumbernya dari mana harus jelas gitu ya.
bukan menurut gue gitu ya, menurut pacar gue, menurut tetangga gue, menurut perasaan saya gitu ya. Jadi warga Konoha itu ngomongnya tuh dari perasaan gitu. Ya, masa dia mengatakan bahwa Amerika itu susah menaklukkan Iran? Ya, bukan susah ya, tapi ya Amerika itu sengaja mengambil langkah-langkah yang diplomatis gitu ya. Kalau menghancurkan Iran gampang aja dengan apa dua spirit gitu, bawa bom seperti Hiroshima itu kan bisa dihancurkan ya. Tapi apakah Amerika melakukan tindakan itu? Enggak. Karena apa? Ya karena Amerika itu ya bisa dikatakan negara yang sangat-sangat demokratis ya, walaupun ya mereka nggak suci gitu ya, nggak sempurna gitu ya. Ya walaupun ya mereka itu kadang-kadang melanggar peraturan internasional juga gitu ya. Ya, apakah Iran melanggar peraturan internasional? Yes, sama-sama melanggar. Itu permasalahannya. Pengamat di Konoha itu hanya mengatakan Amerika melanggar peraturan internasional, hukum internasional, dan mereka menutupi Iran gitu. Iran juga nggak pernah disalahkan gitu. Jadi selalu memojokkan Amerika. Amerika terus yang dipojokkan, ya Israel terus yang dipojokkan. Ya saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Disclaimer on ya. Menurut data, ya Amerika itu sebenarnya bisa menaklukkan Iran, tapi mengambil langkah-langkah yang sangat diplomatis gitu. Ya, kita ngambil data dari ini ya, dari kekuatan militer gitu ya. Dari secara kekuatan militer Amerika itu jauh di atas daripada Iran gitu. Ya, dari sudut pandang ekonomi juga gitu ya. Iran itu sudah porak-poranda ekonominya. Itu dari sudut pandang data dari IMF ya. Ya, jadi kita harus bicara by data. Dari Reuters juga mengatakan bahwa Amerika itu ya bisa aja menghancurkan Iran, tapi mengambil langkah-langkah yang diplomatis gitu. Jadi ya please lah ya pengamat-pengamat di Konoha itu jangan asal mangap gitu ya. Takut nanti kita itu terdoktrin gitu ya. Kita kan dari kecil didoktrin bahwa Amerika itu salah, yang Iran itu salah, ya sorry, Israel itu salah gitu ya. Jadi dari kecil didoktrin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pengamat-pengamat di kita di Konoha itu juga ya seperti itu ya berpihak. Saya curiga ya pengamat-pengamat ini sebelum dia take off kamera gitu ya, on kamera gitu ya. Sepertinya mereka ini di briefing gitu ya. Nanti kamu ngomongnya gini ya, nanti kamu ngomongnya gini ya. Sepertinya seperti itu ya. Saya jadi curiga gitu ya. Jangan-jangan media di Konoha itu dibayar oleh media propaganda Iran kan? Untuk apa? Untuk mendukung Iran gitu ya. Ya ada berbagai faktor ya, tapi faktor yang paling mempengaruhi kalau saya perhatikan itu faktor seagama. Harusnya nyari pengamat itu ya dari agama lain deh gitu ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu pengamat itu ya pengamat Timur Tengah itu ya dari agama mayoritas semua gitu. Iya kan? Harusnya sekali-sekali dari minoritas dong ya kan, dari yang netral gitu ya. Ya supaya apa? Supaya pendapatnya netral gitu ya. Karena agama itu mempengaruhi guys. Kita tuh bisa nggak enakan kalau kita menganut agama A misalnya. Ya, kita tuh kan pasti mendukung agama kita kan. Nggak enakan lah gitu ya. Jadi kalau Iran itu ya disclaimer on ya beragama Konghucu gitu ya. Dan Amerika itu beragama Buddha misalnya. Kita biasanya nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Biasanya akan menganggap bahwa yang menang itu Amerika. Karena apa? Karena nggak ada kepentingan gitu ya. Kepentingan seagama gitu. Ya kita akan menilai Amerika itu menang karena apa? Karena yang takluk duluan itu kan Iran ya, pemimpinnya sudah meninggal ya, pemimpin IRGC ya dan lain sebagainya gitu. Ya, dulu juga ya warga Konoha itu mengatakan bahwa ya ketika Israel perang dengan Palestina, banyak tuh warga Konoha mengatakan yang menang itu sebenarnya Hamas ya. Jadi itu digombor-gomborkan, diglorifikasi gitu ya. Yang menang itu Hamas ya. Israel itu sebenarnya sudah hancur berantakan ya, lalu bikin video-video AI gitu ya, yang kemudian bikin video-video bohongan gitu, lalu dipercaya gitu. Aduh kacau ya pokoknya. Aduh sampai kapan coba kita kayak gini? Katanya kita jadi negara maju, tapi kita berpihak gitu ya, berpihak pada agama tertentu gitu. Itu namanya kebodohan gitu. Ya, justru ya disclaimer on ya, nggak semua tapi disclaimer on ya. Justru agama itu bisa bikin kita fanatik kan, fanatik mendukung kelompok tertentu gitu ya. Saya yakin yang nonton video ini ya, saya yakin Anda tidak bawa-bawa agama seperti dari nama channel ini ya, sekuler ya.
sekuler itu memisahkan agama dulu deh gitu ya dari geopolitik gitu. Jangan bawa agama dulu gitu. Kemudian kalau saya perhatikan profil daripada Pak Assegaf ini nggak jelas gitu ya. Nggak jelas dari mana gitu. Ya lulusannya apa gitu, jurusannya backgroundnya apa nggak jelas. Nggak tahu gitu. Ya, jadi kita susah mencari informasi gitu ya. Apakah dia dulunya orang misalnya nih ya orang dulunya bermasalah gitu ya. Kita nggak tahu kan. Coba bertanya. Saya tidak memvonis ya. Apakah dia dulu punya kasus? Kita nggak tahu kan. Ya tiba-tiba pengamat gitu ya. Ya kan. Rambutnya nggak disisir, tiba-tiba pengamat gitu ya kan. Rambutnya juga belum rapi, tiba-tiba jadi pengamat gitu. Nggak boleh gitu dong ya. Harus benar-benar netral gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Apakah Amerika melakukan kesalahan? Yes. Amerika melanggar hukum internasional. Bahkan sekarang ya DPR Amerika itu sudah mulai menyarankan Donald Trump untuk menarik pasukan dari Iran, dan DPR Amerika itu sudah voting suara gitu. Nah, apakah ini membatalkan serangan Trump terhadap Iran? Masih ada cara lain gitu, yang lebih final gitu. Apa itu? Senat. Jadi Senat di Amerika itu bisa membatalkan apa yang dikatakan oleh DPR. Ya. Sama seperti kasus Donald Trump zaman dulu. Trump zaman dulu kan hampir di-impeach ya. Emang di-impeach ya. Dimakzulkan. Tapi di-cancel oleh Senat. Senat itu sama seperti DPD ya. Di Konoha DPD itu kan nggak terlalu terkenal ya. Tapi kalau di negeri itu ya yang lebih berpengaruh itu ya terutama di Amerika itu adalah DPD. Kalau di kita kan DPR ya. Sehingga apa? Sehingga DPR itu sangat perkasa ya di Konoha-nya. Dulu MPR, sekarang DPR. Dulu yang bisa menggulingkan presiden itu MPR ya. Sekarang DPR. Ya, DPR ini terlalu berkuasa gitu ya, terlalu overpower gitu ya. Ya, kalau di Amerika beda ya. Walaupun kita sama-sama negara demokrasi ya, berbeda ya. Banyak perbedaan sih sebenarnya dengan Amerika. Amerika itu kan sekuler. Kita bukan negara sekuler. Kalau kita negara sekuler, pengamat-pengamat di Konoha itu ya nggak boleh bawa-bawa agama gitu. Ya kemudian subsidi dana haji nggak boleh dari APBN dan sebagainya. Kita bukan negara sekuler. Kita itu negara agama sebenarnya. Berkedok sekuler gitu ya. Kita bukan negara sekuler ya. Kita tidak memahami apa itu negara sekuler ya. Sehingga kita tidak mengerti apakah negara kita sekuler atau negara agama gitu ya. Jadi ya mohon maaf bagi interview. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer on ya. Ada yang mau memutuskan. Kemudian ya, apakah negara kita tuh aneh menggunakan negara demokrasi tanpa sekuler? Yes. Harusnya pasangan daripada negara demokrasi itu sekuler. Ya, di mana-mana negara demokrasi itu ya pasangannya sekuler. Jarang-jarang loh negara demokrasi itu seperti Konoha, seperti berkedok agama gitu. Jarang-jarang. Ya kalau demokrasi ya sekuler. Ya, rata-rata kan negara demokrasi itu sekuler. Ya kan? Jadi kita tuh nggak jelas gitu. Identitas bangsa kita tuh nggak jelas. Kita negara Pancasila, wong Pancasila juga kita cuma ngambil sila pertama doang ya. Kemanusiaannya kita hilangkan, persatuannya kita hilangkan. Kita ngambil cuma ketuhanannya doang gitu ya. Yang lain mah enggak. Ya, itu pun kita salah menafsirkan ketuhanan. Ya, kita menganggap bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sama seperti keagamaan yang Maha Esa. Kita tuh salah menafsirkan guys ya. Jadi profil daripada pengamat abal-abal ini nggak jelas gitu ya, nggak tahu dari mana gitu ya, tiba-tiba jadi pengamat gitu ya. Apakah dia dulu belajar hubungan internasional, apakah dia dulu ada sekolahnya gitu ya, minimal sampai sarjana gitu ya, sarjana apa gitu, kita nggak tahu gitu. Apakah dia dokter, apakah profesor, nggak tahu. Ya susah sekali ya. Dan tolonglah, please lah ya, siapapun Anda yang nonton video ini ya, kalau Anda punya saudara yang pengamat tapi nggak pakai data, ya please lah, janganlah gitu ya. Ini akan merusak tatanan dalam bernegara gitu ya, merusak bangsa kita. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik.
Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, selalu rasional.